Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Haristia Nugraha SHMH selaku dosen pembimbing dari mata kuliah Hukum Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Perkenalkan, kami dari kelompok Scales of Justice yang berarti timbangan keadilan yang akan menyampaikan mosi debat kami. Pada kesempatan hari ini, perkenalkan saya Nadia selaku pembicara pertama yang akan menyampaikan alur perdebatan pada hari ini, dan di samping kanan saya ada Alvin Dwi Setiawan selaku pembicara kedua yang bertindak sebagai pihak pro, dan di samping kiri saya ada Badurudin selaku pembicara ketiga yang bertindak sebagai pihak kontra. Pertama-tama, izinkan saya untuk menyampaikan pembukaan pada mosi debat perubahan amandemen kelima Undang-Undang NRI tahun 1945. MPR dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) bakal mengamandemenkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Rencana ini menuai pro dan kontra. Bergulirnya amandemen tahun ini ditandai dengan kesepakatan antara MPR dan BPIP. Haluan negara bakal menjadi objek garapan amandemen ini. Menyambut bergulirnya amandemen ini, anggota MPR dan fraksi Hanura, Inas Nasrullah Zubir, menyoroti bahaya kembalinya haluan negara atau dahulu dikenal sebagai garis-garis besar haluan negara atau GBHN, yang melegitimasi MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Dengan MPR menjadi lembaga tertinggi akan berbahaya jika pimpinan MPR tidak amanah. Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR Agus Gumiwang menolak amandemen secara terbatas. Saat ini, Presiden yang terpilih menurutnya tidak membutuhkan GBHN. Anggota FPPP Ahmad Baidowi menyampaikan amandemen terbatas itu diperlukan untuk menjamin keberlangsungan pembangunan bangsa. Namun ia menolak apabila MPR kembali ditetapkan sebagai lembaga tertinggi negara yang bisa menjadi alat pelanggang kekuasaan seperti pada zaman Orde Baru. Memang belum ada yang menyatakan langsung bahwa amandemen kali ini bakal mengembalikan MPR menjadi lembaga yang tertinggi. Meski demikian, amanat soal maksud politis pengembalian MPR sebagai lembaga tertinggi negara sudah mulai muncul. Poin-poin penting yang akan kami bahas dalam mosi debat ini adalah menurut sisi pro, dalam perubahan amandemen kelima Undang-Undang NRI tahun 1945 akan memperkuat sistem presidensial dan memperkuat lembaga perwakilan. Sedangkan dalam sisi kontra, berpendapat malah merusak sistem presidensial di Indonesia dan memperburuk kinerja parlemen. Akan dilanjutkan oleh pembicara kedua, yaitu Alvin Dwi Setiawan selaku pembicara dari pihak pro. Sudut pandang pro, yakni mendukung adanya amandemen kelima Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Saya membawa beberapa pokok untuk mendukung argumen saya. Yang pertama, memperkuat sistem presidensial. Yang kedua, memperkuat lembaga perwakilan. Memperkuat sistem presidensial bukan berarti memperkuat kedudukan presiden, melainkan sistem pemerintahannya lah yang perlu diperkuat. Ketidaksempurnaan Undang-Undang Dasar 1945 pasca perubahan berdasarkan fenomena dominasi kekuasaan DPR. Salah satu bukti adalah Pasal 13 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yakni Presiden menerima penempatan duta negara lain berdasarkan pertimbangan DPR. Biasanya, kewenangan ini merupakan domain Presiden. Maka, ketentuan adanya pertimbangan DPR menunjukkan dominasi kekuasaan DPR yang telah memasuki domain Presiden, yang seharusnya tidak dimasuki dan didominasi oleh DPR. Yang kedua, memperkuat lembaga perwakilan. Untuk memperkuat lembaga perwakilan, maka MPR harus didesain yang terdiri atas DPR dan DPD sebagai lembaga negara, bukan yang terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD. Terdapat inkonsistensi dan kekaburan teori Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berhubungan dengan sistem pemerintahan presidensial. Hal ini dapat dilihat dari pasal 20 ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berisikan, dalam hal RUU yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu 30 hari
semenjak RUU tersebut disetujui bersama, maka rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Pasal ini bersifat inkonsisten dan kabur, sebab dalam sistem pemerintahan presidensial, segenap legislasi merupakan wewenang badan legislatif, sehingga presiden tidak mengambil keputusan terhadap hasil akhir legislasi, walaupun presiden berhak mengajukan suatu RUU kepada DPR dan DPD untuk sektor hubungan pusat dan daerah. Oleh karena itu, presiden berhak menolak RUU atau hak veto dengan ketentuan bahwa bobot keputusan parlemen yang menentukan validitasi dari RUU tersebut. Misalnya dengan 2/3 dukungan suara di DPR atau 2/3 pada suara bersama untuk menghasilkan RUU yang tidak boleh ditolak oleh presiden. Kelemahan, kekurangan, dan ketidaksempurnaan yang bersifat mendasar dari Undang-Undang 1945 pasca perubahan. Itulah yang menyebabkan Undang-Undang 1945 tidak bisa berlaku sebagai konstitusi yang hidup yang berlaku puluhan tahun ke depan. Maka dari itu, amandemen kelima Undang-Undang 1945 akan kembali dilakukan untuk mencegah kelemahan-kelemahan itu kembali bermunculan di masa yang akan datang. Salah satu solusi yang bisa dilakukan adalah dengan membentuk komisi konstitusi dalam membuat draft konstitusi sebelum dibahas dalam rapat paripurna MPR. Saya dengan tegas mendukung adanya amandemen kelima Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terima kasih. Selanjutnya, oleh pembicara ketiga, yaitu yang akan membahas dari pihak kontra, kepada Badarudin atas dipersilakan. kesempatan yang diberikan kepada saya, moderator atas nama Nadia, menanggapi tentang apa yang disampaikan kepada saudara pembicara pertama tadi yang mengatakan, atau saudara Pro yang mengatakan bahwa ingin memperkuat sistem presidensial dan memperkuat sistem parlementer atau memperbaiki sistem parlementer Indonesia. Perlu kita ketahui bersama, dalam upaya menghidupkan kembali garis-garis besar haluan negara GBHN dalam Undang-Undang Dasar 1945 hangat diperbincangkan secara elit politik. Upaya ini semakin menguat ketika gagasan dikemas sedemikian rupa atas nama amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, perancangan ini syarat akan kepentingan politik. Bisa saja rancangan-rancangan ini disusupi oleh kepentingan-kepentingan politik. Pasalnya, apa yang disampaikan tim Pro tadi bertentangan dengan apa yang telah dirancangkan di dalam GBHN ini. Pertama, ingin memperbaiki sistem presidensial, tapi faktanya hanya bahkan bisa merusak sistem presidensial Indonesia. Yang kita sebutkan di dalam naskah sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945, GBHN diatur dalam pasal 3 yang menyebutkan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis besar haluan negara Indonesia di pasal 3 yang menjelaskan bahwa penegasan presiden wajib melaksanakan GBHN dan apabila presiden melanggar, maka MPR bisa menghentikan presiden. Pengaturan ini pada dasarnya membuat Indonesia menganut sistem parlementer, bukan presidensial. Pasal itu harus dihapus dalam amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 sehingga kewenangan MPR diatur limitatif, yaitu mengubah dan menetapkan Undang-Undang 1945. Jadi tidak layak untuk dikembalikan lagi ke amandemen sebelumnya. Adapun perubahannya ingin memperkuat sistem parlemen. Menurut saya, untuk saat ini MPR dan DPR tidak perlu dituntut untuk melakukan revisi, tidak melihat urgensi untuk perubahan amandemen yang kelima. Karena kita bisa lihat dari Partai Demokrat saja sempat mengatakan bahwa belum ada alasan untuk mendasari perubahan amandemen yang kelima. Ya tergantung dari partai PDIP contohnya. Dia sempat mengatakan ingin mengembalikan sistem haluan. Bisa saja perkataan tersebut karena ada kepentingan politik yang mendasari pernyataan tersebut. Perumusan amandemen yang kelima 1945 Undang-Undang Dasar tersebut perlu memiliki kajian yang cukup mendalam atau waktu yang tidak singkat.
Jadi bukan sifatnya terburu-buru atau dipaksakan karena adanya kepentingan politik tersebut. Karena kita bisa mengetahui ada beberapa pasal-pasal atau aturan yang ingin dirancangkan seperti presiden 3 periode, ada presiden 4 tahun atau 8 tahun dalam satu periodenya. Ini seperti ditunggangi oleh elit-elit politik tersebut. Dan apabila ingin melakukan perubahan amandemen yang kelima, saya sarankan untuk tidak dilakukan di periode saat ini, karena kita bisa lihat ini bukan memperbaiki sistem DPR untuk saat ini, hanya menghancurkan sistem DPR yang sudah ada. Karena kita lihat sendiri kinerja DPR sekarang terpuruk atau kurang dipercaya dalam masyarakat. Bagaimana bisa DPR membuat amandemen baru pada saat kinerjanya kurang baik? Itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Amandemen kelima Undang-Undang Dasar tahun 1945, betapapun urgennya, sangat tergantung kepada hasil kecenderungan kontroversi atau polemik konstitusi. Namun sebagai catatan, jika amandemen kelima betul-betul terlaksana, maka harus ada badan, lembaga, komisi, atau panitia konstitusi yang berposter ideal, yaitu berwibawa, independen, non-partisan, dan profesional. Gagasan penyempurnaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 ke depan harus selalu berwawasan demokrasi dengan memperhatikan dimensi sosial yang tengah berkembang, seperti pengaturan tentang pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung, karena pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan bentuk pengakuan dan pengukuhan kedaulatan rakyat. Dimensi global juga harus mendapat perhatian, seperti pembangunan berwawasan lingkungan yang merupakan hak konstitusional di bidang pengelolaan lingkungan hidup. Sebagai bentuk komitmen negara dalam mengakui hak-hak konstitusional warganya, selain itu, rakyat dan elit-elit politik harus secara sadar memprioritaskan penataan konstitusi secara lebih baik agar dasar-dasar bernegara dapat diletakkan dalam konteks yang memadai, dan DPD melakukan sosialisasi secara luas dan efektif untuk mendorong dilaksanakannya amandemen Undang-Undang tahun 1945 yang kelima. Itu saja, sekian dan terima kasih.